Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Herbal, Selamat datang di Ngobrol. ngobrol bareng seputar herbal. Bersama dengan saya Apoteker Nurul. Dan saya Apoteker Dian. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Nah, Sobat Sehat, udah tahu belum ya dari berbagai macam herbal ini? Nah, kita punya contoh-contoh ya. Ada daun sirih, ada kencur, ada serai. Nah, dari ketiganya ini mereka punya perbedaan ya, punya perbedaan dan sebutan yang berbeda tentunya ya. Nah, karena itu pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih dan mungkin ya sering membingungkan antara perbedaan si herbal, rempah dan aromatik. Yuk, penasaran? Ikutin podcast kita ya. Oh ya, jangan lupa ya untuk simak terus podcastnya sampai akhir karena ada quiz di akhir acara. Nanti jawabannya tinggal tulis di kolom komentar beserta dengan nama Instagram kalian karena pemenangnya akan kita hubungi lewat DM Instagram. Hadiahnya yang pasti menarik untuk kalian punya. Iya. Sobat Sehat, banyak orang yang menggunakan istilah dari ketiga tanaman ini ya. Jadi ada herbal, rempah, dan aromatik secara bergantian. Tapi terkadang hampir banyak juga nih yang belum tahu perbedaan dari masing-masing ini. Perbedaan dari herbal, rempah, dan aromatik itu sendiri. Nah, kita bahas ya. Yang pertama itu tentang herbal. Definisinya nih adalah herbal adalah tanaman yang dimanfaatkan bagian daun, batang, lunak, atau seluruhnya ya. Biasanya dalam kondisi segar atau kering. Nah, ciri utamanya ini untuk herbal sendiri rasanya lebih ringan dan segar. Kemudian biasanya digunakan untuk masakan untuk menambah rasa, juga sebagai obat tradisional. Nah, kemudian herbal juga tumbuh di iklim sedang hingga tropis. Contoh-contohnya nih ada basil, mint, parsley, timi, daun ketumbar, daun kemangi. Nah, penggunaan utamanya untuk herbal itu sendiri untuk masakan ini memberi rasa segar. Contoh pada sup, salad, atau saus. Nah, untuk kesehatan sendiri biasanya digunakan sebagai teh atau ramuan obat. Nah, sebagai salah satu contoh nih yang kita punya di sini, ini ada daun sirih. Nah, ini kita masuk ke golongan herbal ya, yang disebut dengan herbs atau herbal. Di mana daun sirih ini memiliki beberapa manfaat, diantaranya melancarkan buang air besar, mengatasi sembelit, mengurangi nyeri lambung, mempercepat penyembuhan luka, mengatasi sakit tenggorokan, demam, konjungtivitas. Dan yang paling khas dari daun sirih ini adalah daya antiseptiknya ya. Jadi karena daun sirih ini mengandung yang kemarin kita bahas itu adalah saponin. Jadi dia punya efek membersihkan tadi antiseptik ataupun antibakteri kayak gitu. Nah, berikutnya ditemukan juga daun sirih di beberapa produk ya, produk feminim atau kewanitaan biasa kita temukan. Salah satu produknya adalah untuk antiseptik. Nah, untuk yang bagian kedua adalah contoh dari rempah. Nah, rempah yang kita punya saat ini adalah kencur. Mungkin beberapa orang udah pasti banyak kenal dengan kencur ya. Pada dasarnya ini adalah rempah yang bisa digunakan untuk bahan dapur. Nah, sekarang saat ini nih, rempah kencur ini biasa dikenal orang dengan salah satu bumbu dasar untuk membuat seblak. Nah, untuk kencur rempah itu sendiri merupakan bagian tanaman selain daun seperti biji, kulit kayu, akar, bunga, atau buah yang memiliki rasa atau aroma yang kuat. Makanya kenapa sebagai contoh nih, kencur ini kalau kita buat kuat banget kan aromanya. Nih, dan kalau udah masak seblak itu aromanya langsung menguat. Wangi kerupuk ya. Wangi kerupuk. Nah, ciri utama dari rempah ini adalah
mereka tuh mempunyai rasa dan aroma yang lebih intens dibandingkan herbal. Terus banyak juga digunakan sebagai bumbu masakan atau bahan pengawet alami. Selain itu juga biasanya berasal dari daerah tropis. Contohnya daerah tropis kayak kita ya, Indonesia gitu. Makanya sebenarnya rempah itu terkenalnya adanya di daerah tropis ya, tropis Indonesia. ya. Ya kayak contohnya nih mungkin Indonesia selain kencur ya kayak kunyit ya, jahe kan. Indonesia, India ya itu masakannya kan kuat sama rempah-rempahan ya. Apalagi kalau berbicara dengan orang Padang, kita akan bertemu dengan masakan Padang yang kaya akan rempah gitu kan. Nah contohnya apa, seperti yang tadi sudah disebutkan sama Bu Nurul, antara lada, kayu manis, cengkeh, terus jahe, kunyit, pala, dan kapulaga. Nah untuk penggunaan utamanya sendiri, biasanya rempah-rempah ini untuk masakan biasanya difungsinya itu untuk menciptakan rasa mendalam pada masakan tersebut. Contohnya yang bisa kita temukan pada rasa gulai, kari, atau mungkin yang paling sering kita temui dan masakan khas Indonesia adalah rendang. Rendang kalau tanpa ada rempah-rempah tidak akan jadi rendang. Itu mas untuk kesehatan sendiri sering digunakan dalam jamu. Contohnya adalah kunyit dan jahe. Mungkin familiar dengan kunyit asam. Terus wedang jahenya. Gitu. Nah, untuk manfaat farmakologisnya sendiri, rempah ini merupakan salah satu contoh rempah yang bisa kita temui adalah kencur yang sebagai yang kita contohkan ini adalah kencur. Di mana kencur ini mempunyai manfaat farmakologis ya. Di antaranya dia itu bisa membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah juga, dan membantu meredakan peradangan dan nyeri pada tubuh. Makanya biasanya kalau misalkan orang lagi patah tulang tuh disuruh bikinin beras kencur gitu kan, diaduk antara kencur dengan berasnya gitu. Nah itu sebagai contohnya adalah kencur ini. Jadi walaupun sebutannya ya antara herbal dan rempah nih, walaupun kita sering bilang ini rempah gitu, ini herbal, tapi sebenarnya keduanya punya aktivitas farmakologi ya atau fitokimia yang baik untuk tubuh. Jadi nah yang berikutnya itu adalah aromatik. Nah aromatik ini ya berasal dari tanaman atau bagian tanaman yang memiliki aroma khas yang kuat, baik dari daun, bunga, atau bagian lain, biasanya karena terdapat kandungan minyak atsiri. Nah, ciri utama ini fokus pada aroma yang dihasilkan, sering digunakan dalam aromaterapi, kosmetik, atau masakan, dan kandungan minyak atsirinya tinggi. Nah ini contoh ya, lavender seperti lavender, lemongrass atau serai. Nih. Nah ini contohnya ya, kita punya di sini ada serai, kemudian ada pandan, rosemary, bunga melati. Jadi senyawa aromatik ini juga penggunaan utamanya adalah untuk masakan pada masakan ini memberikan aroma khas pada makanan atau minuman. Kemudian di kehidupan sehari-hari ini bisa digunakan sebagai minyak esensial atau essential oil. Kemudian untuk pewangi pada parfum, lilin aromaterapi ataupun pewangi ruangan. Tapi balik lagi ya, emang kayak contohnya serai ya. Serai itu memang benar-benar punya aromatik yang khas dan coba contohnya aja karbol wangi nih, kalau terbuat dari serai itu wanginya beda enak ya, gitu ya, enggak bikin enak gitu. Terus kayak contohnya untuk minuman pun minuman yang berasal dari serai itu enak banget gitu. Iya. Teh dicampur sama serai sama lemon ya, ditambah madu. Itu enak banget. Itu enak banget. Wah, nanti mau kita coba bikin. Boleh. Nah, jadi walaupun itu disebut senyawa aromatik, dia juga memiliki aktivitas farmakologi gitu. Ini contohnya nih di sini kita punya contoh serai. Jadi ini memiliki manfaat antara lain melawan bakteri dan jamur yang menyebabkan infeksi seperti kurap, kandidiasis, dan infeksi bakteri pada luka terbuka. Kemudian kalau dikonsumsi oral bisa mengurangi kolesterol, mengatasi asam lambung, dan nyeri sendi. Gitu. Banyak ya manfaatnya. Enak. Jadi tadi yang kita bahas itu sebenarnya semuanya herbal ya, termasuk di dalam herbal, tapi jenisnya yang sering disebut gitu. Yang satu itu adalah herbs atau herbal, yang satu itu rempah atau spices, dan yang ketiga adalah aromatik. Gitu. Tapi ya kalau dipikir-pikir sebagai contoh aromatik aja deh gitu ya. Ini kan kata siapa obat itu tidak enak gitu. Ini contoh sebagai contoh aromatik itu. Iya benar. Dia enak
tapi bisa mengobati. Iya. Ya kan dia punya manfaat si farmakologisnya ini. Iya, untuk minyak essential oil sendiri ya. Itu kan enak. Terus untuk kayak contoh serai aja kalau kita bikin lemongrass itu enak banget kan? Iya, benar. Asal kurangin gulanya. Betul sekali. Nah, untuk ini perlu nggak sih? Jadi tadi ya bisa diulang perbandingan dari ketiganya itu apa aja? Nah, jadi perbandingan utama dari mereka itu ada beberapa, bisa dilihat dari beberapa aspek ya. Dari misalkan bagian tanamannya sendiri ya. Kalau untuk herbal, daun banyaknya ya, yang banyaknya kan daun, batang, lunak. Tapi kalau misalkan rempah kan lebih ke biji, akar, kulit, kayu gitu kan. Terus kalau dari aromatik sendiri bisa dari daun, bunga, atau bagian lain dengan aroma yang khasnya gitu. Terus untuk rasa, kalau herbal ini cenderung lebih ringan dan segar untuk rasa dan aroma ya. Kalau untuk rempah ini lebih kuat dan tajam. Kemudian yang aromatik ini fokus pada aroma tertentu. Aromanya khas ya. Aromanya khas ya. Nah, kalau untuk contohnya sendiri pada herbal ini sudah disebutkan tadi ya. Contohnya mint, daun mint atau basil ya. Biasa kita pakai untuk herbal ya. Mint ini kan biasa kita pakai untuk minuman ya, ditambahin gitu kan. Terus basil juga biasanya dipakai untuk tambahan makanan. Untuk masakan yang lain. Terus untuk rempah sendiri adalah contohnya kayu manis atau kunyit. Nah, kayu manis ini sendiri sebenarnya sekarang udah nggak cuma untuk dipakai masak, tapi untuk dibuat kue juga banyak. Contohnya cinnamon kue roll, cinnamon roll itu ya, itu kan dari kayu manis juga. Gitu. Enak banget dan itu. Terus kunyit juga bisa enak banget ketika dia diolah sebagai kunyit asem gitu, ataupun sebagai masakan soto atau kari ya, kari gitu. Terus untuk contoh dari aromatik sendiri adalah lavender gitu, yang biasa kita pakai untuk kayak essential oilnya ya, yang dipakai. Jadi dia kayak memberikan efek terapi juga sih kalau kalau kita pasang nih di malam gitu di ruangan kamar gitu kan, itu enak banget. Diffuser ya. Diffusernya juga. Terus kalau untuk ngepel juga tuh kan ada ya karbol wangi yang lavender gitu ya. Atau bagus lagi kalau bikin sendiri ya. Bikin sendiri bener-bener dari bahannya ya. Dari bahan lavendernya kita bikin sendiri. Terus ada lagi pandan contohnya. Selain bisa dibuat untuk kolak gitu kan, ternyata dia punya aromatik sendiri gitu. Dan dia pasti punya efek farmakologi. Iya, tentunya. Nah, untuk penggunaan utama tadi ya, untuk herbal sendiri sering digunakan untuk obat tradisional dan juga bisa digunakan untuk masakan. Nah, untuk rempah ini rata-rata dibuat untuk masakan dan juga pengawet alami. Dan untuk aromatik sendiri ini untuk aromaterapi, kosmetik juga, dan juga untuk obat juga ya, tadi essential oil tadi juga ya. Nah, kesimpulan. Nah, jadi sampai di kesimpulan nih. Dari yang tadi kita bahas ya mengenai herbal, rempah, dan aromatik. Yang herbal ini berfokus pada jenisnya tadi dan juga dia memiliki rasa lebih ringan gitu, tidak sekuat rempah dan juga aromatik ya. Nah, untuk rempah sendiri ini memberikan rasa intens dari bagian tanamannya selain daun seringnya, jadi kayak kencur gitu. Kunyit, jahe itu dia rata-rata rimpang ya, rimpang kayu manis gitu, itu dia kulit kayu gitu. Nah, terus yang aromatik sendiri ini fokus pada aroma yang dihasilkan, seringkali mengandung minyak atsiri yang tinggi. Tadi contohnya ada lavender, ada serai ya, ada pandan gitu. Jadi dia menghasilkan aroma yang khas gitu. Kayak contohnya pandan ya, kita petik aja langsung kita tahu itu wangi pandan ya. Serai kita petik langsung itu serai. Iya. Nah, ternyata kita sudah sampai di penghujung pembahasan gitu kan. Dan seperti janji kita di awal tadi bahwa kita akan mengadakan kuis ya. Dari materi yang kita jelaskan di awal tadi. Nah, soal nomor pertama kita langsung saja ya. Soal nomor jawabannya jadi, bisa untuk sobat sehat yang tahu ya, bisa langsung komen, di kolom komentar. Jangan lupa sertakan ID Instagramnya, karena pemenangnya akan kita hubungin lewat Instagram. Ya. Yang pertama tolong diperhatikan baik-baik ya untuk soalnya.
apa perbedaan aromatik, herbal, dan rempah? Nah, apa perbedaannya antara herbal, rempah, dan aromatik? Itu untuk soal nomor 1. Soal nomor 2, sebutkan tanaman rempah yang banyak ditemukan di sekitar kita. Rempah ya berarti ya. Sebutkan tanaman rempah yang banyak ditemukan di sekitar kita. Rempahnya saja ya. Rempah. Dan yang nomor 3 adalah kandungan apakah yang identik dengan tanaman aromatik? Ya, kandungan apa nih yang identik nih di dalam tanaman aromatik ya? 3 pemenang yang paling tepat jawabannya akan kita hubungi lewat Instagram. Makanya jangan lupa untuk menuliskan ID Instagram kalian di kolom komentar beserta jawaban yang tepat tentunya. Ya. Gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong kita lagi ada di mana nih? Kita lagi ada di, sebetulnya ya dari awal saya datang ke sini ini saya speechless, ternyata ada tempat yang bagus, view-nya kayak kita ada di puncak gitu kan. Tapi padahal kita ada lokasinya di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Gitu. Nah, kita ada di kebun Grinzen Herbal. Jadi kalau misalkan mau berkesempatan mampir ke sini, tinggal mampir aja. Bisa langsung ke sini ke sini. Di map Save Grinzen Herbal langsung muncul. Iya. Oke. Udah. Dan mungkin jangan lupa juga untuk subscribe YouTube kita, follow Instagram kita. Instagramnya di mana? Instagramnya di @mixsaga_id dan Grinzen Herbal. Grinzen Herbal aja ya? Nggak tahu, saya lupa. Tulis aja nanti. Ya, di kolom di bawah. Di bawah ini. Terus follow sosial media kita. Sosial media kita. Jangan lupa juga YouTube kita untuk di subscribe, like, share, comment. Oke. Terima kasih. Ya. Ya, cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.